Sejak kejadian itu, suasana asrama berubah pelan-pelan, tapi makin lama makin kerasa nggak wajar. Kayak ada tekanan yang nggak kelihatan, tapi kerasa di semua orang. Gue sama teman gue cuma bisa saling lihat tanpa berani ngomong banyak. Kita sama-sama tahu ini ada hubungannya sama apa yang kita lakuin di belakang. Awalnya cuma gangguan kecil yang bisa diabaikan, tapi makin hari makin banyak yang ngalamin hal yang sama. Semua kejadian itu selalu berhubungan sama arah asrama belakang. Seolah-olah sesuatu dari sana pelan-pelan nyebar masuk ke tempat kita. Sampai akhirnya, di satu malam yang dari awal udah kerasa beda, suasana jadi nggak tenang. Banyak yang belum tidur, bukan karena ngobrol, tapi karena nggak bisa merem. Dan pas lewat tengah malam, tiba-tiba ada satu teriakan keras dari kamar ujung. Dari situ semua panik banget dan bikin semua orang keluar dari kamar dan beberapa orang yang sudah tidur kebangun. Awalnya cuma satu orang yang histeris, badannya gemetar dan matanya kosong. Dia terus nunjuk ke arah belakang sambil ngomong gak jelas. Tapi sebelum sempat ditenangin, dari kamar lain muncul teriakan kedua, lalu ketiga. Dalam hitungan menit, suasana langsung berubah total jadi kacau. Bukan lagi satu dua orang, tapi banyak. Suara teriakan bercampur jadi satu di lorong. Ada yang nangis keras, ada yang ketawa tanpa alasan, ada yang tiba-tiba jatuh lalu badannya kaku. Beberapa orang mulai ngomong sendiri dengan suara yang beda. Orang-orang yang tadinya sehat berubah dalam waktu singkat. Ada yang harus dipegangin karena meronta-ronta, ada juga yang cuma bisa duduk diam dengan mata yang kosong. Yang paling bikin merinding, beberapa dari mereka ngomong hal yang sama. Nggak barengan sih, tapi bergantian. Kayak gini yang ngomongnya, dibuka, dibuka. Terus diulang-ulang dengan nada yang berbeda-beda. Seolah-olah mereka semua lagi ngelihat hal yang sama. Dan itu bikin suasana makin gak terkendali. Semua orang mulai panik, tapi nggak ada yang ngerti harus ngapain. Gua berdiri di tengah lorong, ngerasa semuanya terlalu cepat buat diproses. Jumlah yang kena makin nambah. Gak cuma satu kamar, tapi nyebar ke hampir setengah asrama. Yang tadinya bantu nenangin malah ikut berubah juga, ikut kesurupan juga, ikut meronta-ronta juga, ikut menjerit, dan ikut matanya kosong. Kayak sesuatu itu pindah dari orang ke orang lain, dan itu bikin suasana makin liar. Di tengah kekacauan itu, gue tanpa sadar nengok ke arah jendela lorong yang ngadep ke belakang. Dari jendela itu, kelihatan lagi cahaya kuning redup. Sama persis kayak yang waktu itu gue lihat. Dan di situ gue lihat sosok itu berdiri. Tinggi, kurus, diam, bajunya kotor. Nggak gerak sama sekali, cuma diam aja. Posisinya jelas ngadep ke arah asrama. Kayak lagi ngeliatin semua yang terjadi. Dan di saat itu juga, salah satu anak yang lagi kesurupan tiba-tiba berhenti. Badannya yang tadi kejang-kejang langsung tiba-tiba diam. Terus pelan-pelan noleh ke arah gua. Matanya kosong, tapi kayak fokus ke arah gua. Dia ngomong pelan, tapi jelas banget di tengah suara ribut. Yang kemarin, 2 orang. Suasana langsung kayak nahan napas sebentar. Sebelum gua sempat bereaksi, dari sisi lain ada yang ngomong lagi. Kalian buka. Lalu disusul yang lain dengan kalimat yang mirip. Nggak barengan, tapi bergantian. Dan ucapan mereka tuh semuanya hampir sama. Seolah-olah semua yang lagi kesurupan itu nyambung satu sama lain. Di titik itu gue ngerasa badan gue dingin banget. Karena gue sadar mereka bukan sekedar kesurupan, tapi kayak lagi dipakai buat nyampein sesuatu, dan semuanya nunjuk ke gue sama temen gue. Kesurupan itu nggak berhenti cepat, malah makin lama malah makin parah, makin nambah. Dan jujur aja satu asrama itu berisik banget. Jumlah yang kena makin banyak sampai hampir satu asrama ke bawah. Suara mereka makin keras, makin gak terkontrol. Beberapa mulai nyebut arah yang sama, ya, ke belakang, ke tempat yang kemarin kita datengin. Orang-orang yang masih sadar berusaha bantu. Ada yang baca doa, ada yang pegangin temennya. Tapi tetap aja nggak langsung reda. Malah beberapa yang tadinya ikut bantu malah goyah.
hampir ketarik juga, hampir ikut kesurupan juga, dan bahkan ada yang kesurupan. Dan di tengah semua itu, gue masih ngelihat sosok itu di jendela. Dia nggak kemana-mana, masih berdiri di tempat yang sama, tenang, diam, seolah-olah semua kekacauan ini memang dia yang mulai. Dan dari situ gue mulai ngerti satu hal. Ini efek sesuatu yang kita buka sendiri. Dan sekarang bukan cuma gue sama teman gue yang kena, tapi satu asrama ikut kena dampaknya. Dan selama sosok itu masih ada di belakang, semuanya pasti bakal belum berhenti sampai sini. Di tengah kondisi yang makin gak terkendali, beberapa ustadz dan pengurus akhirnya turun tangan. Mereka masuk lorong dan nyuruh semua yang masih sadar buat minggir. Suara doa mulai kedengaran di tengah teriakan yang belum berhenti juga. Tapi suasananya tetap berat, nggak langsung tenang. Beberapa yang kesurupan masih meronta-ronta, bahkan ada yang suaranya berubah jadi lebih dalam dan keras, sampai bikin orang yang mendengar tuh merinding sendiri. Yang makin gak beres, yang makin gak enak setiap dibacain doa, malah lebih keras suaranya. Beberapa justru bereaksi lebih kuat, kayak nolak gitu. Gua berdiri di belakang, cuma bisa ngeliatin semua itu. Perasaan gua campur aduk antara takut dan bersalah, karena makin jelas ini bukan kejadian biasa. Dan semua ini nggak muncul tanpa sebab, ada sesuatu yang kita ganggu. Dan saat keadaan mulai sedikit bisa terkontrol, satu persatu yang kesurupan mulai melemah. Bukan langsung sadar, tapi kayak kehabisan tenaga. Suara mereka pelan-pelan hilang, tubuhnya lemas. Beberapa langsung pingsan di tempat. Lorong yang tadinya penuh teriakan berubah jadi nafas berat dan tangis pelan. Tapi justru di situ rasa takutnya makin kerasa lah. Karena walaupun kelihatannya mereda, suasananya nggak balik normal. Masih ada sesuatu yang nempel. Dan pas gua nengok lagi ke arah jendela belakang, cahaya kuning itu udah nggak ada. Tapi anehnya, itu nggak bikin lega. Malah bikin makin waspada. Karena kalau dia udah nggak di luar lagi, berarti kemungkinan dia masuk ke dalam. Dan dari situ gua sadar satu hal, ini belum selesai. Dan kemungkinan bakal jauh lebih parah dari ini. Oke guys, itu di part 2. Oke, tadi gua nggak ngomong opening atau apa-apa, biar langsung aja ceritanya ngalir, dan gua ngomong di belakang aja. Menurut kalian nih, kalau misalkan kalian ngalamin kayak gini, kalian pasti kan ngerasa bersalah juga, ngerasa wah ini gara-gara gua nih kemarin masuk. Ya kita kan gak tahu gitu kan bakal sepengaruh itu dan bakal terjadi kayak gini. Pastinya gue juga bakal merasa bersalah sih kalau terjadi kayak gini. Oke, gue sekarang mau bikin video yang part ketiga, tapi di posting dengan di lain hari. Jangan lupa like, comment, and subscribe.